Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya
nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang
saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku, Tuhan. Ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan.
selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang
selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya yakin dan percaya bahwa kita semua dalam berkat Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah di hari terakhir di bulan Mei. Begitu banyak hal yang Tuhan kehendaki dan begitu banyak hal yang Tuhan izinkan kita lewati di bulan ini. Dan kita sangat bersyukur saat ini ada kesempatan yang indah, yang meskipun kita dibatasi oleh ruang, tetapi kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang ke hadirat-Nya. Untuk itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya memberikan kepada kita semua untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, bersyukur secara pribadi di hadapan Tuhan atas kasih Tuhan, atas pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga kita. Sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, respon kita kepada Tuhan atas segala kebaikannya ialah mengucap syukur karena kasih-Nya yang begitu amat sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan dan mengundang untuk kita semua bangkit berdiri di rumah masing-masing. Mari kita agungkan Tuhan. Kita katakan bahwa Engkau Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami saat ini menaikkan syukur kami atas setiap kasih-Mu Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, buat hari yang Kau beri.
pujian minggu kita pada saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan membaca nas pembimbing kita dari Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Ginilah firman Tuhan. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tanpa disadari bahwa dalam mengiringi Tuhan, tanpa disadari bahwa dalam mengikuti Tuhan, seringkali kita menyakiti hati Tuhan lewat pikiran kita, lewat perkataan, bahkan lewat tindakan kita. Tetapi kita bersyukur atas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga yang masih memberikan kita kesempatan. Sampai detik ini pun Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya, untuk mengakui segala dosa, untuk mengakui segala kesalahan yang kita lakukan. Untuk itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita mengakui segala dosa dan segala kesalahan kita di hadapan Tuhan. Meskipun kita bersalah, tetapi Tuhan tidak akan hapus nama kita dalam kitab kehidupannya. Dia Allah yang tidak pernah mengingat akan segala kesalahan kita, dan Dia Allah yang mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Untuk itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita menaikkan pujian ini untuk mengiringi kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Seputih bulu Kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu, tetapi kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagaikan kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengetahui bahwa kita adalah manusia yang banyak keterbatasan, sehingga Dia senantiasa masih memberikan kita kesempatan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Mari kita agungkan Tuhan juga bahwa Dia Allah yang setia, yang meskipun kita melakukan banyak kesalahan, tetapi Ia adalah Allah yang setia, yang senantiasa ada dalam setiap langkah kehidupan kita. Tak kau lupakan diriku Tuhan, Tak kau lupakan diriku, kau ingatku adalah debu,
meninggikannya di hadapan malaikatmu. Engkau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah berkain kesumbat, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada kita semua untuk mengakui segala apa yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Allah yang kami puji dan sembah dalam anakmu Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu amat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kadang kami melupakanmu Tuhan dalam segala rencana yang kami buat. Tetapi Tuhan, Engkau senantiasa ada untuk memberikan yang terbaik bagi kami. Kadang kami tidak menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kadang dari mulut kami menyakiti hati sesama kami Tuhan. Menyakiti suami, menyakiti istri, menyakiti anak-anak ya Tuhan. Bapa, saat ini kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sebab kami aminkan akan firman-Mu Tuhan, bahwa ketika kami datang kepadamu Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami, maka Engkau Tuhan Allah yang setia, Allah yang adil, yang akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kesalahan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih atas kesempatan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, tanda sukacita yang kita harus ekspresikan ialah memuji dan memuliakan Tuhan. Karena apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena Dia Allah yang mengetahui yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tinggalkan semua pergumulan, tinggalkan semua persoalan, dan saatnya kita memuji Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saking semangatnya saya lupa untuk mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri membacakan Mazmur. Untuk itu saya mengundang untuk kita semua bangkit berdiri, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Dengan perikop manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Betapa mulianya nama Tuhan. Betapa mulianya nama Tuhan atas segala yang ada di bumi maupun di surga. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kita akan mengagungkan Tuhan. Kita akan terus memuliakan Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang patut kita agungkan dan tinggikan. Sebab Tuhan membuat namanya melebihi segala sesuatu. Janjinya melebihi segala janji-janji manusia. Janjinya Ia dan amin. Ia senantiasa menepati janji-janjinya dalam kehidupan kita. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku, di hadapan para Allah, ku mau bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, memuji nama-Mu, sebab kasih setia-Mu semua Kau buat. Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu.
aku kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Ku mau bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus, memuji namamu, sebab kasih setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu, melebihi segala sesuatu, sebab kau buat namamu dan janjiku segala sesuatu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita semua untuk mengagungkan Tuhan, memuji, memuliakannya. Engkau sungguh baik Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau mengindahkan kami? Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang seperti-Mu, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami, yang tidak pernah sedetik pun membiarkan kami kelaparan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu agung dan mulia, yang menjadikan kami begitu berharga. Sebenarnya kami yang pantas dan layak untuk dihukum Tuhan, karena segala dosa dan pelanggaran Tuhan. Tetapi Engkau begitu amat baik dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami, Engkau melindungi kami, bahkan Engkau memberikan janji-janji-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bahkan ketika kami dalam keadaan terpuruk Tuhan, Engkau ada dan mengangkat kami ya Tuhan, membangkitkan kami kembali, memberikan kami semangat dan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk segala kebaikan. Engkau Allah yang patut kami agungkan. Engkau Allah yang patut kami tinggikan ya Tuhan, atas segala perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Namun saat ini kami menyadari juga Tuhan, banyak hal yang tidak mampu kami pahami, banyak hal yang tidak mampu kami pikirkan ya Tuhan, kenapa harus terjadi. Tetapi kami sangat bersyukur akan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang mengajarkan kami, firman-Mu lah yang membimbing kami, firman-Mu ya Tuhan yang membuat kami untuk berharap dan berserah kepadamu. Ajarkan kami ya Tuhan untuk melakukan segala rencana-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengerti semua rencana-rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Karena begitu ajaib rancangan-Mu, begitu ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Dan Engkau Tuhan sanggup melakukan dan mengadakan segala apa yang kami perlukan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku
segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalan kami ya Tuhan. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita minta kepada Tuhan agar Tuhan mengajarkan kita, memampukan kita untuk mengerti setiap rencananya dalam kehidupan ini. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang terbatas dalam segala hal, tetapi kita memiliki Allah yang tidak terbatas dalam segala hal. Ia Allah yang berkuasa atas hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kita minta kepada Tuhan bahwa biarlah dengan firman-Nya membimbing kita, memampukan kita untuk mengerti segala rencana-Nya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu. Aku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbing kami ya Tuhan. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku ajar segala rencana. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kita katakan Bapakku ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan. Kita katakan segala yang Kau perlukan menurut kehendak-Mu Kau siapkan. Engkau sanggup mengadakan segala
Bapa di dalam surga, tidak ada rencanamu yang jelek untuk kami. Semua Tuhan rancang begitu indah dan luar biasa untuk kami ciptaanmu. Bahkan segala sesuatu yang mustahil bagi kami, segala sesuatu yang tidak mungkin secara manusia, tetapi Tuhan nyatakan yang terbaik. Tuhan mampu melakukan yang terbaik untuk setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Pagi hari ini lagi bentuk keajaiban yang Tuhan berikan bagi kami. Kekuatan, kesehatan, bahkan kami boleh memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau. Itu bukti kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami lagi dianugerahkan Tuhan waktu. Dianugerahkan Tuhan kesempatan untuk kami lagi merenungkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, baik kami yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Terima kasih banyak Bapa, kuasa-Mu sempurna melingkupi kami. Di dalam nama Yesus Juru Selamat hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari Kejadian pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang keempat ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Bapak Ibu yang di rumah akan menyimak dari bagian firman Tuhan ini. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan anak dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau berbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku.
Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema yang diberikan oleh sinode pada kita pada di penghujung bulan Mei ini ialah persembahan yang berdampak. Persembahan yang berdampak. Bapak Ibu dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang berkata tentang dampak. Banyak orang berkata tentang berdampak. Berdampak itu adalah memberi warna, memberi pengaruh, memberi manfaat. Pertanyaannya, siapa yang tidak mau hidup berdampak? Semua orang pasti ingin hidupnya berdampak. Amin. Semua orang pasti ingin hidupnya berdampak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang memiliki potensi mempengaruhi orang lain di sekitarnya. Siapapun kita punya potensi untuk mempengaruhi orang lain di sekitar kita. Pengaruh tersebut bisa pengaruh yang positif, tetapi pengaruh juga bisa membawa pengaruh yang negatif. Dan orang sering sebutkan, kita disebut kalau pengaruh yang positif, maka orang sering menyebut itu dia motivator. Itu kalau pengaruh yang positif. Itu dia motivator yang memberi motivasi. Itu motivator, atau orang bilang itu inspirator, bisa aja katakan seperti itu pengaruh yang positif. Sehingga mewarnai, memberi pengaruh yang positif di sekitarnya. Tetapi kalau pengaruh itu memberi pengaruh yang negatif, maka orang sering menyebut pengaruh yang negatif itu ialah provokator. Itu pengaruh yang negatif. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa setiap kita bahwa kita rindu hidup kita berdampak. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan, bagaimana persembahan yang berdampak. Kita akan melihat kehidupan Kain dan Habel. Perjalanan kehidupan Kain dan Habel itu adalah perjalanan yang sangat spesial, yang perjalanan yang luar biasa. Bagaimana kedua kakak beradik ini akhirnya menuju satu kehidupan yang sangat tragis, yaitu sebuah pembunuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat dari bagian firman Tuhan ini, ada dua hal yang saya ingin sampaikan, bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang berdampak. Bagaimana kita memberikan persembahan yang itu juga sangat mempengaruhi kehidupan baik kita sendiri, bahkan lingkungan kita. Ada dua hal yang kita renungkan. Yang pertama, bahwa memberikan persembahan yang berdampak itu harus dimulai dari hati nurani yang murni. Harus dimulai dari hati nurani yang murni. Dan yang kedua yang kita akan renungkan, bahwa persembahan yang terbaik, persembahan yang berdampak itu adalah persembahan yang memberikan totalitas hidupnya untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang pertama yang akan kita renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kita melihat bahwa memang kehidupan bangsa, bagi kehidupan orang Yahudi, hewan atau persembahan hasil bumi itu memiliki makna yang luar biasa, karena ketika orang mempersembahkan itu sebagai wujud ucapan syukur, dan juga satu wujud betapa hubungan antara Allah dengan manusia itu begitu dekatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permasalahannya yang akan kita lihat di sini, permasalahan yang kita lihat ini ada masalah antara Kain, adik Kain dan sebagainya. Ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Ada satu perbedaan
perbedaan yang sangat prinsip dari bagian firman Tuhan ini. Kain memberikan sebagian dari hasil buminya dan Habel memberikan anak sulung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentu dua-duanya memberi yang baik, ya kan? Kain memberikan yang baik. Tidak mungkin Kain memberikan itu hasil bumi yang jelek, tidak mungkin, karena itu mau dipersembahkan, itu bagian yang sering kali dilakukan bangsa Yahudi. Tidak mungkin juga Kain memberikan yang busuk-busuk untuk dipersembahkan. Dua-duanya memberi pasti yang terbaik. Tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok dari keduanya ini. Memang Kain memberikannya sebagian dari hasilnya, sementara Habel memberikan anak sulung kambing dombanya. Itu perbedaan dari bagian firman Tuhan ini ialah sikap hati nurani yang tidak murni. Seorang guru sekolah minggu seringkali mengilustrasikan ini kepada anak sekolah minggu kadang berbeda. Seorang guru sekolah minggu, saking dia ya orang yang kreatif, bisa katakan kalau itu apinya ke asapnya ke atas itu berarti diterima dan sebagainya. Tetapi ada seorang guru sekolah minggu yang kreatif banget, dia katakan begini, iya, apa yang menyebabkan persembahan Kain itu tidak diindahkan Tuhan? Apa yang membuat persembahan Kain itu tidak diterima oleh Tuhan? Tidak diindahkan, itu tidak dipandang oleh Tuhan. Itu apa yang menyebabkan? Suatu kali seorang guru sekolah minggu menjawab begini, ya, aroma daun yang terbakar itu tidak enak. Aroma daun yang terbakar itu tidak enak. Tetapi kalau aroma daging yang terbakar itu aromanya enak, kata guru sekolah minggunya katakan begitu. Adik-adik, jadi Tuhan senang kalau Tuhan itu mencium aroma daging yang dibakar. Emangnya kita ya, gitu kan, kita suka membakar itu kan enak kan. Emangnya Tuhan suka mencium aroma daging. Nah, kalau ini menjadi dasar pemahaman kepada anak sekolah minggu, jelas bahwa penjelasan ini salah. Penjelasan ini tidak benar karena memang Tuhan tidak dikatakan Tuhan senang mencium aroma daging. Kalau di Pak Marpun kita nyimpanggang itu kita nafsu makan kan gitu kan. Kita senang karena memang itu kesukaan kita. Tapi Tuhan tidak bisa digambarkan seperti itu, dicontohkan seperti itu. Jelas penjelasan guru sekolah minggu ini salah. Karena itu kalau kita melihat titik berangkat persembahan yang berdampak yang tidak diindahkan oleh Tuhan bukan terletak pada materinya, bukan terletak pada materi persembahannya, melainkan terletak pada unsur hati nurani manusia. Kalau kita melihat dalam Ibrani 11, nas pembimbing kita tadi katakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang terbaik daripada korban Kain. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jelas sekali bahwa bukan soal materi persembahannya. Bukan soal karena Kain memberikan hasil bumi atau Habel memberikan persembahan anak lembu kambing domba. Kain memberikan sebagian, Habel memberikan anak sulung dari kambing domba. Semua berangkat bukan pada soal materinya, tetapi terletak pada unsur hati nurani di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kain memberikan persembahan sebagian saja, sedang Habel mempersembahkan anak sulung kambing domba. Tuhan tidak pernah melihat jumlah persembahan sebagai sebuah ukuran. Tuhan tidak pernah melihat jumlah persembahan sebagai ukuran. Kita melihat janda miskin di dalam Lukas pasal 21. Dia memberikan apa? Tidak bisa memberikannya 2%. Tetapi itu yang dilihat Tuhan, soal hati nurani yang murni. Soal hati nurani yang murni. Persembahan Kain tidak terima bukan karena dia tidak mempersembahkan korban hewan, tetapi berasal dari si jahat dikatakan. Berasal dari si jahat, oleh sebab itu persembahannya tidak diindahkan.
tidak dipandang oleh Tuhan, tidak diindahkan oleh Tuhan. Kain mempersembahkan korban kepada Allah, Habel mempersembahkan korban kepada Allah, korban yang terbaik. Karena memang berangkat dari hati yang baik, berangkat dari hati nurani yang baik, berangkat dari motivasi yang benar, maka itulah yang Tuhan indahkan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah di dalam Matius 5 ayat 24 juga dikatakan, pergilah berdamai dulu dengan sesamamu, itu baru kembali untuk memberikan persembahan. Memang kalau hati nurani tidak beres, maka sebenarnya itu pun sudah tidak layak untuk kita memberikan persembahan. Bereskan dulu, berdamailah dulu dengan sesamamu, baru engkau kembali memberikan persembahan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa betapa satu kehidupan, satu titik berangkat yang sangat kontradiksi antara kakak dan adik ini. Habel memberikan persembahan yang terbaik. Habel hidupnya berkenan kepada Tuhan. Habel juga memiliki dasar iman yang benar kepada Tuhan. Maka dia diindahkannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pemberian yang terpenting bahwa mempersembahkan dengan hati nurani yang murni. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, persembahan yang berdampak itu lahir dari hati nurani yang murni, dari lubuk hati yang terdalam, tidak mengandung unsur ambisius pribadi, tidak mengandung unsur keinginan diri sendiri, tetapi memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa betapa luar biasanya segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali kita salah dalam memberi persembahan. Ada banyak orang yang salah dalam memberi persembahan oleh karena sikap hati nurani yang tidak murni. Kadang kita gagal juga bisa memberikan yang terbaik karena kita berangkat dari hati nurani yang tidak murni. Tetapi ketika kita memberikan persembahan berangkat dari hati nurani yang murni, bukan soal jumlah, tetapi Tuhan melihat kedalaman hati kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari kehidupan kedua kakak beradik ini. Memang pada akhirnya berujung kepada kebinasaan. Akhirnya berujung kepada pembunuhan. Dan akhirnya Kain juga, segala sesuatu yang dijumpai Kain pun tidak dibuat Tuhan berhasil. Itu ujung dari ending dari akhir cerita itu. Yang kedua yang akan kita renungkan pada hari ini, yang pertama, memberi persembahan dengan hati nurani yang murni, dengan tulus, dengan motivasi yang benar. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa mempersembahkan yang Tuhan mau itu adalah totalitas hidup kita. Totalitas hidup kita. Secara keseluruhan hidup kita itu menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berangkat dari Roma pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa persembahan tubuh itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita agar kita memberikan hidup kita persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Itulah persembahan yang sempurna dikatakan, itulah persembahan yang berkenan di hati Allah. Persembahan yang menyangkut totalitas hidup kita untuk dipakai Tuhan sebagai alat untuk menyatakan kasih-Nya, untuk menyatakan kehendak-Nya kepada semua orang. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita, Paulus mengajarkan bahwa mempersembahkan secara totalitas hidup dalam Roma 12 ayat 1. Paulus mengajarkan bahwa orang percaya itu melayani secara keseluruhan hidupnya. Artinya bahwa melihat seluruh aspek hidupnya itu sebagai pelayanan kepada Tuhan. Seluruh aspek hidupnya, pikirannya, perkataannya, perbuatannya, kemampuannya, itu bukan sebagian dari itu, tapi seluruh hidupnya. Bukan sebagian dari itu saya berikan, saya memberikan saja pikiran saya, tidak. Saya memberikan saja perkataan saya, tidak. Saya memberikan aja perbuatan saya, tidak. Tetapi seluruh totalitas hidup itu, itulah yang Tuhan kenan di hadapan Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan, bukan sebagian
atau bukan menyisihkan sebagian, tetapi memberikan yang terbaik secara totalitas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sendiri juga memberikan dirinya secara total dalam hidup kita. Dia memberikan secara total hidupnya, jiwa raganya untuk kita dikorbankan. Maka kita sebagai orang percaya, kita pun Tuhan kehendak kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan menghendaki totalitas, tapi Tuhan juga menghendaki, ya saya memang memberikan secara totalitas dalam hidup saya. Tetapi tidak ada kesungguhan. Ada enggak orang seperti itu? Ngomongnya bisa, saya memberikan persembahan saya secara totalitas, hidup saya secara totalitas, tetapi tidak dengan sungguh-sungguh, itu pun juga tidak dikenan oleh Tuhan. Tetapi secara totalitas hidup kita persembahkan di hadapan Tuhan, karena itu yang dikenan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dan yang perlu kita renungkan dalam bagian firman Tuhan ini, betapa berartinya hidup kita, karena Tuhan sudah membuat kita berarti. Kita tahu bahwa hidup kita berarti oleh karena karya Tuhan yang luar biasa. Maka Tuhan tidak pernah, yang perlu kita perhatikan bahwa Tuhan tidak pernah bertanya, berapa uang yang ada pada kamu? Tuhan tidak pernah bertanya begitu. Tuhan tidak pernah bertanya berapa hebatnya kamu. Tuhan tidak pernah tanya begitu. Atau Tuhan juga tidak pernah bertanya berapa pintarnya kamu. Tetapi Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Seperti ketika Tuhan memberikan firman Tuhan kepada Musa. Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Musa katakan, tongkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Musa berkata tongkat. Tongkat itu kayu yang sangat sederhana. Biasanya dipakai untuk mengembalakan kambing domba. Biasanya dipakai untuk mengembalakan kambing domba. Tetapi dalam genggaman seorang yang taat, dalam genggaman ketaatan dan iman kepada Tuhan, maka sesuatu yang sederhana itu bisa dibuat Tuhan luar biasa. Amin. Sesuatu yang sederhana itu dibuat Tuhan yang luar biasa, maka itu juga bisa membebaskan 2 juta orang lebih. Laut terbelah menjadi 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah bertanya yang lain, tetapi Tuhan bertanya, apa ada pada diri kamu? Sesuatu yang sederhana, gambaran Tuhan buat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan Musa. Hanya tongkat, kayu yang sangat sederhana, tapi dalam ketaatan dan iman kepada Tuhan, maka itu membuat sesuatu yang hebat dan luar biasa. Dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita yang sederhana, kita yang terbatas, kita yang tidak berdaya, tapi Tuhan melihat hati kita, dan Tuhan mau lewat hidup kita juga, hidup kita menjadi berdampak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberikan segala sesuatunya hidup kita. Kita belajar dari kehidupan Kain dan Habel. Kita belajar dari kehidupan Kain dan Habel, bahwa Tuhan Yesus sudah teramat sangat mengasihi kita dengan cara menggantikan kita melalui pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita harus memberikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 2 hal yang sangat penting ini maka dapat saya simpulkan. Yang pertama, mari kita terus berjuang, belajar, mempersembahkan. Persembahan yang terbaik adalah persembahan yang dilandaskan pada motivasi dan hati nurani yang benar. Yang kedua, bahwa hidup kita adalah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memperhatikan hidup kita semakin hari sedemikian rupa agar kita terus menerus hidup berkenan kepada Tuhan, agar kita menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan dan hidup berdampak bagi banyak orang. Memberi persembahan yang berdampak itu hanya perlu 2 hal. Motivasi yang benar, hati nurani yang benar, dan totalitas hidup kita itu menjadi persembahan yang benar dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Maka juga perlu kita juga membuang sikap iri hati seperti Kain,
cemburu, iri hati, karena dapat mengakibatkan dosa dan hidupnya menjadi fatal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, biarlah 2 poin firman Tuhan ini lagi mengingatkan kita betapa kita perlu lagi tiap-tiap hari mengasah diri kita untuk kita terus berjuang memberi yang terbaik, sehingga hidup kita berdampak dan dimulai dari motivasi hati yang murni, dan totalitas hidup kita persembahkan untuk Tuhan, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah bagian firman Tuhan pada pagi hari ini lagi memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Pada pagi hari ini lagi kami belajar tentang kehidupan Kain dan Habel. Supaya Tuhan berkenan atas hidup kami, supaya Tuhan berkenan atas persembahan kami, maka kami terus belajar. Kami terus memberikan persembahan dengan hati nurani yang murni, dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kami juga terus belajar memberikan secara totalitas hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin menyerahkan para pemimpin kami ke dalam tangan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah dalam mengambil sikap dan keputusan, biarlah hikmat Tuhan menjadi bagian pemimpin kami. Presiden kami, wakil, bahkan juga aparat tertinggi sampai ke RT RW pun juga diberikan hikmat oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, jika memang semua ada dalam kehendak Tuhan, dalam kami akan melakukan new normal ini juga kami memohon berkat Tuhan. Supaya kalau semua ada dalam kehendak Tuhan, kami pun dimampukan oleh Tuhan untuk menjalani hari-hari ini dalam pertolongan Tuhan, dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami sungguh membawa juga kabupaten kami Muara Enim dan juga Tanjung Enim dan sekitarnya kami bawa di hadapan Tuhan. Supaya masyarakat juga masyarakat yang taat pada aturan, masyarakat yang juga memahami aturan itu dengan baik dan akhirnya juga mampu melakukannya dengan baik, sehingga penyebaran virus ini juga tidak menyebar kemana-mana tetapi juga boleh dihentikan, diputuskannya. Terima kasih banyak Bapak. Kami mengucap syukur dan kami terus menyerahkan pemerintahan kami terus ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh kami juga bawa di hadapan Tuhan. Kami terus membawa Ibu Silalahi ke dalam tangan Tuhan. Kami terus membawa Ibu Sihotang ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Tuhan terus menolong, bahkan Tuhan menjamah, memulihkan kondisi kedua hamba-Mu ini. Kami juga berdoa untuk para lansia juga diberkati oleh Tuhan. Masa-masa di usia senja ini juga masa-masa di mana orang tua kami juga punya waktu banyak untuk berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati juga kesehatan mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayanan hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka menyampaikan firman Tuhan dengan kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur. Kami membawa doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mendengar doa kami, Engkau menyempurnakan doa kami seperti Engkau mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah juga di tempat ini untuk bangkit berdiri. Secara bersama-sama kita akan mengaku iman percaya kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidupnya yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, saya yakin percaya bahwa kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Gembala. Biarlah hari lepas hari kita senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mempersembahkan diri kita secara total, secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka pasti Tuhan akan menyertai bahkan memberkati kita senantiasa. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sudah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang apa yang kita miliki saat ini. Tuhan tidak melihat berapa jumlahnya, tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita untuk memberikannya. Mari kita menghantarkan persembahan kita pada saat ini dengan menyanyikan pujian. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena aku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan saat ini. Saatnya kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan mari menolong memberkati setiap majelis yang mengambil bagian dalam mengaturnya. Kiranya Tuhan mari menolong memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka, sehingga berkat daripada Tuhan, sehingga persembahan ini ya Tuhan dapat dipergunakan untuk mendukung pelayanan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan termulia Engkau Allah yang hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya persilakan untuk Bapak Ibu kembali duduk kembali. Warta jemaat ya, terima kasih untuk tim yang pelayanan pada saat ini, untuk tim tim ibu-ibu dari staf dosen STTS Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap program-program STTE ke depannya. Dan warta yang berikutnya, pada hari Jumat minggu pertama dari bulan Juni kita akan berdoa puasa, tapi masing-masing di rumah kita ambil waktu untuk doa dan puasa, berdoa untuk
pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan untuk bangsa dan negara yang saat ini sedang dalam keadaan yang kita tahu sendiri bahwa ekonomi di Indonesia yang sangat-sangat turun drastis. Kita berdoa supaya Tuhan pulihkan. Dan warta yang berikutnya, pada jam 11 hari Minggu hari ini akan ada ibadah Sunday School online GPN Bukit Asam. Kiranya Bapak Ibu sekalian mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini, karena pasti ada hal-hal yang baru yang sangat menarik dari cerita-cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Dan selamat hari Minggu untuk setiap jemaat Tuhan, baik jemaat GPN Bukit Asam maupun setiap jemaat yang di daerah-daerah yang mengikuti ibadah ini. Kiranya kasih Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Untuk itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah minggu ini dengan menyanyikan pujian yang sangat familiar. Dan pujian ini ketika saya nyanyikan, saya teringat dengan persekutuan lansia, karena lagu ini merupakan lagu kebangsaan lansia gitu. Kita akan menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya mengundang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Pergunakanlah setiap waktu yang ada untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tidak tahu waktu yang Tuhan tentukan untuk memanggil kita kembali kepadanya. Untuk itu, gunakanlah waktu untuk menyenangkan hati, dan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oleh karena pada hari ini lagi kami boleh membawa saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami ingin menyerahkan Bapak W. Tampu Bolon. Kami ingin menyerahkan Bapak E.R. Tampu Bolon. Kami ingin menyerahkan Ibu P. Situmpul Buru Tampu Bolon. Nyonya P. Slombing Boroman Manik. Saudara Jainal Hutapea. Saudari Elviana Salogo. Saudari Mediana Riwu. Anak Yosep LG Timotius. Saudara Yeremia Gultom, Saudari Dorcas Saskia Samosir, Ibu E Sinambela Borusinaga, Saudari Maggie, Anak Melin Sisilia, Ibu F Butar-Butar Borotambunan, Saudari Tri Paulina Nggalan,
Anak Kaleb Manahan Hutahayan, Bapak P. Sihombing, Ibu Diana. Kami menyerahkan tiap pribadi ke dalam tangan Tuhan. Berkat Tuhan curah atas mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka, dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan memberkati mereka. Biarlah hari-hari di depan bersama dengan Tuhan, berkat-Mu curah atas mereka. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga, dan kami akan mengakhiri seluruh ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami memohon berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.